Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sekarang ibu mau tahu siapa ya yang tidak hadir hari ini? Coba tolong cek kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Ya, bagus. Alhamdulillah, hari ini kalian hadir semua ya. Anak-anak, ada yang masih ingat gak pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Ayo, anjukkan tangan yang tahu. Ya, Rara, coba. Bagus, beri tepuk tangan untuk Rara. Pembelajaran minggu lalu atau sebelumnya yaitu tentang teks prosedur. Apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Ada yang masih ingat dengan teks prosedur? Coba, anjukkan tangan. Silahkan, Randi. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Randi. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menyajikan atau membahas tentang langkah-langkah, kegiatan, atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Contohnya apa? Cara memasak mie, cara membuat kopi, cara menghidupkan komputer, dan masih banyak lainnya. Kali ini anak-anak akan mempelajari tentang teks planasi. Ada yang pernah mendengar gak tentang teks planasi? Apa sih teks planasi itu? Coba kalian buka buku paketnya halaman 170. Ibu akan menjelaskan tentang teks planasi. Di kehidupan sehari-hari kita, kalian pasti tahu yang namanya sebuah kejadian atau peristiwa. Contohnya, bagaimana ya caranya terjadinya hujan? Atau kalian pernah mendengar berita akhir-akhir ini tentang banjir di Lumajang? Ada yang pernah membaca nggak berita tersebut? Atau ada yang pernah mendengar berita tersebut? Oke, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri sana. Contoh-contoh yang ibu sebutkan tadi itu termasuk contoh teks planasi. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu teks planasi? Oke, teks planasi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya itu dapat terjadi. Kemudian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks planasi. Yang pertama itu tentang informasi berdasarkan fakta atau bukan khayalan atau fiksi. Artinya, informasi yang disebutkan itu benar-benar terjadi. Yang kedua, membahas tentang fenomena bersifat keilmuan. Karena teks planasi itu menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa. Yang ketiga, bersifat informatif. Artinya, berisi tentang informasi yang bersifat ilmiah. Ayo semuanya fokus ke ibu, jangan ada yang bicara dengan teman-temannya. Sekarang masih jam pelajaran ya, nanti ibu akan memberi waktu kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian. Untuk melatih fokus kalian, ibu akan memberikan tepuk tangan semangat. Ayo, ada yang tahu tepuk tangan semangat? Coba semuanya, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut ya tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi berapa? Coba lihat bukunya. Dibagi menjadi 3.
3. Yang pertama tentang pernyataan umum atau disebut dengan identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena yaitu memberikan gambaran secara umum atau pengenalan fenomena. Kalian harus tahu latar belakang kejadian itu. Apakah peristiwa tentang banjir atau gempa bumi contohnya. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau bisa disebut dengan rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu urutan terjadinya fenomena mulai dari sebab hingga akibat. Kalian itu harus tahu bagaimana kejadian gunung meletus atau banjir, sebab akibatnya bagaimana, disajikan pada struktur rangkaian kejadian. Yang ketiga yaitu interpretasi atau bisa disebut dengan ulasan. Bagus. Ulasan itu berisi tentang intisari dari keseluruhan teks. Di tahap terakhir ini berisi tentang intisari teks atau bisa berupa komentar atau disebut dengan kesimpulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks. Kaidah kebahasan teksplanasi pada umumnya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau bisa disebut dengan generik. Bukan partisipan manusia, artinya bukan non-human partisipan. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Artinya, di dalam teksplanasi tersebut nantinya akan banyak istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau bisa disebut dengan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya ada yang tahu konjungsi waktu? Jika, bila, hingga, sebelum dan pertama dan kemudian. Bagus. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, teksplanasi ditulis dengan membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Artinya, teksplanasi itu ditulis dengan berita yang sebenar-benarnya dan bukan dibuat-buat. Seperti ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Baik, teksplanasi itu memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks-teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, teksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sebab dan akibat. Contohnya apa tadi? Antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan hingga. Jadi kata-kata tersebut itu sering digunakan dalam teksplanasi. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Seperti contohnya, siapa? Oh ya, bagus, tepuk tangan untuk Rara. Konjungsi itu contohnya yaitu kemudian, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya tentang Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan lain sebagainya. Yang keempat,
Di dalam teks eksplanasi itu sering dijumpai kata-kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Artinya tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam teks eksplanasi tersebut akan banyak kata-kata istilah yang banyak muncul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tolong acungkan tangan. Atau ada yang tidak paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan? Apakah sudah jelas semuanya? Oke, bagus. Semuanya sudah jelas dan sudah mengerti tentang penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Baik, Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian semuanya untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang teks eksplanasi. Berhubung dengan jumlah siswa di sini ada 24, maka Ibu akan membagikan kelompok menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Paham semuanya? Oke, caranya kalian semua berhitung dari 1 sampai 4. Oke, mulai ya. Oke, untuk anak-anak yang tadi menyebutkan angka 1, berkumpul dengan angka 1 semuanya. Yang menyebutkan tadi angka 2, semuanya berkumpul dengan angka 2. Dan seterusnya ya, paham? Oke, silahkan. Apakah sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Oke, untuk perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan untuk mengambil lembar tugasnya. Silahkan. Oke, silahkan kalian semua berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya sudah selesai ya. Apa ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan sebelum Ibu menunjuk kalian? Oke, terima kasih. Silahkan kelompok 2 untuk maju. Tadi kelompok 3. Silahkan kelompok 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kepada semua kelompok hari ini. Kalian hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup dengan doa. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah kata maupun perbuatan. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.